Salam sejahtera kepada seluruh pemirsa dimanapun Anda berada. Kembali kita jumpa dengan Paulus Rahel Ministry. Dan hari ini saya akan memberikan satu topik, Aku Berubah. Tapi sebelumnya kita berdoa. Tuhan, terima kasih ketika kami mengalami perjumpaan dengan Engkau. Pasti sesuatu terjadi, yang jahat jadi baik dan yang baik akan semakin baik. Dan kami hidup menjadi pelaku firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Baik, puji Tuhan. Aku berubah. Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Nah, saudara, ketika seseorang mengalami perjumpaan dengan Kristus, pasti akan mengalami perubahan di dalam kehidupannya, bahkan perubahan itu secara radikal. Saya akan memberikan beberapa contoh. Yang pertama, John Newton dari Inggris adalah kapten kapal yang bengis dan kejam, yang membawa budak-budak dari daratan Afrika dan untuk dijual seperti binatang dalam pelelangan. Ya, jadi dia seorang kapten kapal yang tidak mengenal belas kasihan dan bertindak kejam terhadap sesama manusia. Dan ada perbedaan. Nah, ketika dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus Kristus, ya, dia berubah secara radikal. Seorang penjual budak menjadi anti untuk penjualan budak. Ya, jadi melarang, bahkan melakukan perbuatan-perbuatan yang benar-benar untuk memberantas perjualan budak. Nah, ketika dia mengalami perjumpaan dengan Kristus, bahkan dia menciptakan sebuah lagu Amazing Grace. Ya, lagu favorit orang-orang di seluruh dunia. Bahkan kita mengenal lagu itu, bahkan dinyanyikan seantero jagat di permukaan dunia ini. Sangat besar anugerah-Mu. Ya, dua hal yang tetap diingat dia. Dulu adalah aku seorang pendosa besar, namun Kristus adalah juru selamat yang melakukan perubahan dalam hidupku. Lalu contoh yang kedua, seorang penjahat bahkan pembunuh orang-orang Kristen, penganiaya orang-orang Kristen. Ketika mengalami perjumpaan dengan Kristus, maka hidupnya berubah, bahkan mati sebagai martir. Dua, dia adalah Rasul Paulus, orang Yahudi dari Tarsus, Kilikia. Dia adalah penganiaya orang Kristen. Dia nguber-nguber orang Kristen untuk disiksa dan dibunuh. Lalu ketika Paulus menjadi manusia baru, ia bertemu Yesus ketika dalam perjalanan ke kota Damsyik dengan tujuan untuk menganiaya orang Kristen. Ya, dia berjumpa dengan Tuhan Yesus Kristus, akhirnya menjadi penginjil, membawa banyak jiwa kepada Yesus. Dulu pembantai jiwa, sekarang pencari jiwa. Ya, sungguh mengherankan, pria yang giat membuktikan Yesus adalah Mesias. Di dalam Kisah Rasul 9 ayat 22 firman Tuhan katakan, akan tetapi Saulus semakin besar pengaruhnya dan dia membingungkan banyak orang-orang Yahudi yang tinggal di Damsyik karena ia membuktikan bahwa Yesus adalah Mesias. Jadi orang dibuat bingung. Dulu penganiaya, pembunuh, ya, hunter bagi orang Kristen. Nah, sekarang berubah memberitakan Injil. Jadi orang-orang antara percaya dan tidak percaya menganggap bahwa ini orang beneran bertobat apa enggak. Jadi dibuat orang bingung. Ya, tapi satu hal, dia mengingat dulu dia adalah seorang pendosa, namun ketika bertemu dengan juru selamat, dia mengalami perubahan hidup. Nah, saudara, saya akan akhiri dengan sebuah ilustrasi. Saudara, ikan salmon tumbuh besar di sungai-sungai berawar. Lalu secara bergerombol dia akan pergi, ya, ke satu tempat. Ya, dia pergi ke laut. Lalu setelah tiba musim dia untuk bertelur, untuk melahirkan anak-anaknya, maka dia akan kembali menuju ke air tawar dan dia harus menempuh perjalanan sebanyak 1.400 km, jauh sekali. Nah, dia harus melawan arus yang sangat deras. Bahkan dia harus melewati bahaya dari predator-predator hewan lain. Ya. Dan ketika dalam pergerombolan untuk kembali ke air tawar, ya,
Banyak yang berguguran di tengah jalan tidak sampai ke air tawar. Karena apa? Mungkin ada yang kelelahan sehingga dia mati, ada yang tersesat sehingga dia mati, lalu ada yang terpisah dari rombongan, dia akan mati, lalu dia mungkin dimangsa oleh beruang, dimangsa oleh elang, dan banyak yang gugur, ya, sehingga tidak sampai kepada tujuan. Bagi ikan salmon yang selamat, mereka akan melahirkan anak-anak, ya, dan anak-anak yang dilahirkan itu cukup banyak, ya, dilahirkan maksudnya ditetas dengan telur gitu, lalu diproses. Nah, setelah beberapa hari dia menetaskan telur, ya, ikan salmon ini akan mati karena kelelahan. Maka akan lahirlah generasi-generasi anak-anak salmon. Demikian kehidupan manusia yang ketika dia meninggalkan Tuhannya, ya, dan bila tidak mau berubah, ia akan terseret derasnya arus menuju lautan dunia yang penuh kejahatan dan dosa. Mereka yang mau kembali harus berjuang keras melawan arus dunia ini. Karena sifat manusia lebih mudah jatuh daripada mempertahankan imannya. Jadi untuk mempertahankan iman, dia harus bekerja keras agar imannya tetap teguh. Nah, hari ini saudara, ya, kalau engkau sudah jatuh ke dalam dunia ini, engkau harus berubah untuk kembali kepada kasih mula-mula, agar satu saat engkau akan masuk dalam kerajaan surga bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Berubahlah dari yang jahat menuju kepada kebaikan, berjalan sesuai dengan firman. Amin. Tuhan, ajar kami berubah. Kalau hidup kami sudah menyimpang dan hidup kami sudah jauh masuk ke dalam arus dunia ini, Tuhan ampuni kami. Dan tarik kami untuk dapat kembali jalan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Dunia menjanjikan, namun ujungnya menuju kepada kebinasan. Biarlah kami berbalik kepada Engkau. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.